Renungan kita hari ini, saudara, yang sudah Tuhan gerakkan dalam hati saya, kita ambil dalam Alkitab kita, kitab Yeremia Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke-7. Inilah renungan kita hari ini. Sekali lagi, Yeremia pasal ke-17 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ayat firman Tuhan yang boleh kita renungan kita hari ini. Sebagai tema kita hari ini adalah cara hidupmu menentukan hasil hidupmu. Sekali lagi, tema firman Tuhan kita hari ini, cara hidupmu menentukan hasil hidupmu. Ya, puji Tuhan saudaraku. Jadi kita berbicara dari tema ini bahwa bagaimana kita berhasil dalam hidup dan bagaimana cara kita untuk menjalani hidup ini supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu saudaraku, sebagai renungan kita hari ini, kita baca dalam Alkitab kita yang tertulis Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 7. Saya rindu nanti ayat yang ke-7 sama-sama kita baca. Saya mulai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Jemaat nanti ayat 6 ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan. Ia akan seperti bunga kudus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang halus di padang gurun, di negeri padang hasil yang tidak berduduk. Mari kita sama-sama baca ayat yang ke-7. 1, 2 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ayat 8, hanya sampai ayatnya 8. 1, 2 ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Saudara, tema kita hari ini yang saya ambil itu adalah cara hidupmu menentukan hasil hidupmu. Sebagai gambaran, saudaraku, kita boleh melihat ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Ini kisah daripada bangsa Israel, saudaraku, bagaimana mereka hidup, saudaraku, sewaktu dalam keluar mereka dari tanah perbudakan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau saya lihat dan saya teliti kebenaran firman Tuhan ini, bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, saudaraku, ya, maka kita adalah anak Tuhan, umat Tuhan, dan Tuhan mengakui kita sebagai anak. Ya. Dan bagaimana sikap kita anak ini? Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, saudara? Makanya tema kita hari ini saya ambil tadi, cara hidup kita menentukan hasil hidup kita. Dan bangsa Israel sebagai contoh bagi kita, saudara yang dikasih Tuhan. Mereka, saudara, hidup di dalam Tuhan, tapi mereka, saudaraku, tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Karena sudah kita baca lihat kitab Yeremia ini, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa bagaimana bangsa itu, saudaraku, yang tegar bentuk Alkitab katakan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi mau tidak mau, saudara, bahwa ketika dia tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka Alkitab tadi mencatat bagaimana keadaan hidup
orang itu, saudara yang kasih. Jadi saudara, hal yang sama terjadi bagi kita. Ya. Saya rindu kita semua ini, saudara, supaya terjadi ayat yang ke-7 kali sampai ke-8, bukan ayat 5 sampai 6. Ya. Jadi saudara, bagaimana cara orang hidup bangsa Israel saat itu? Enggak kini sifat cara dan enang geluh mengikuti Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa umat Allah. Ya, mulai dari kitab Kejadian kita lihat cerita tentang Adam dan Hawa. Pernah sebagai ceritanya? Pernah sih baca Adam dan Hawa di tempat kerja buah kain larangan ulapan ini. Maka saja bantu hadapannya. Tapi lah mereka hendak bebas menghadap Hawa. Tempat kena sana muanai, maka enak ulapan. Tapi kenyataannya karena enak pandang wasi ulapan di Tuhan dah. Bagi kami iana kita, perpuluhan jemaat Allah gereja tugas jerungenda Tuhan lah pernah paksanakan. Rasa aku pribadi Petrus ini lah pernah aku paksa dalam hal memberi, dalam pergu gereja ando. Mengapa pernah aku paksa? Sebab ini adalah cara Tuhan. Langkah mancing bangga turun. Sada minggu kami dalam gereja palaida, pedarkam, banci saja. Bagi kamu mengenai baptisan, minai dalam golek hadir pemudi. Kami baptis di kami ini. Sampai ke kami di grup GJI. Ya. Tapi ternyata hanya 4 orang yang hadir. Ya, aku rindu galah dari hati dan rindu untuk dibaptis. Kenapa perban aturan? Mengerti kamu? Paham? Bukan karena aturan GJI menekankan supaya kami dibaptis. Tapi saya rindu seperti apa yang Tuhan beri bagi kita, Dia tidak pernah memaksa. Mereka masuk gereja tidak, sebab kaya, sebab akibat melala, dipaksa mereka ke depan dia bilang membuli. Pengalaman si Gonggong dan saudara-saudara sekarang. Gonggong bebas tetap mengeluh biasa. Inilah kita boleh. Padahal baptise maka katakan saya mematikan tubuh dosa dan hidup kembali menjadi manusia baru. Ternyata kalau baptis dia seringlah. Tapi adina memang terjadi. Alas rindunya ia baptis, yakin aku pasti ada perubahan masuk ke dunia. Amin. Maka kali kita acara baptisan, tak kalah Indonesia ngata. Bicara lihat gereja itu baptis macam yang kamu ngata, tapi harus training lebih. Dari kita berusaha juga, kita terjun dalam masalah kami dulu deh. Kayak baptisan ini, gelap ini pada tadi ini gedap nih. Lalu ini arti baptisan ini. Kembali kepada firman Tuhan, saudara. Jadi firman Tuhan kita hari ini, kalau kita lihat dari ayat pertama, ayat kelima tadi, masyarakat harus baca, bagaimana dikatakan tadi. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mati saya pesate, mankala Israel, isi kala Israel, kata-kata ia adalah anak Tuhan, bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Tapi ternyata kenyataannya ia ikut Tuhan mengandalkan pikirannya. Maka kembali ikuti oleh Rasul Paulus pada kitab Roma pasal 10 ayat 3. Mari sebenarnya. Roma 10 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan bagi kedua kita bacakan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar.
Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Ternyata jauh-jauh hari Rasul Paulus mengingatkan saya kembali membaca kitab Roma jemaat silayani Rasul Paulus melala kalau sinireh dari Tuhan, ternyata dia berjalan. Alkitab tadi mencatat mereka sungguh giat menjingkatkan, tapi tanpa pengertian yang benar. Lagi nak dumlala dari segala gereja gereja ya, tapi cara pikiran yang pakainya lah kebenaran Tuhan. Seharusnya kita restu Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Maka terjadi tadi ayat si Bitu dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kata si gereja, ya, segala gereja, ia lama mengandalkan Tuhan. Maka kita tadi katakan zakani ada, terkait ada, terputus. Kalau aku mengatakan saya firman Tuhan. Makanya kami istilahnya berusulkan itu sampaikan bagi belum saya so deh hanya belum saya bagi ini bagi luar saya kalau belum bisa luar saya ada tahu belum itu maka tanggung saya tapi kes gelem maka saya kain luar bagaikan kita Tuhan aja padahal mau ikut Tuhan terus andalkan Tuhan berserta amin. Lalu konsep pikiran, lalu pengandalan manusia. Kita takluk kepada kebenaran Tuhan. Haleluya. Kamu maka diberkati dengan firman Tuhan. Maka mari kita belajar, saudara dikasih Tuhan, tunduk kepada kebenaran Tuhan. Memberikan gambaran lewat Alkitab si baca kita ya. Sekali lagi baca ayat 5 ayat. Bagaimana kata Anda Yeremia pasal 17 ayat 9. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Asalkan manusia sinireh dengan Tuhan, tapi lah mengandalkan kebenaran Tuhan, maka ia terkutuk. Isai saja bela pilihina. Padahal kan juga kamu Pertua kan lagi nggak bisa duit dan dari pelayan ini seni restoran laku cara kerja Tuhan bagaimana? Bugagin macam makanan buai jemaat, bugagin macam makanan di buai jemaat otomatis kulit dia datang buai kamu bagaimana? Baca hidup lah pelayan ini sih. Ini terjadi zaman-zaman si terakhir ini. Bahkan pada Daniel pernah ngajari kami seminar. Tadi orang Singapura dia, padahal lebih trik sebabnya, ketakutan mujizat Tuhan. Mau beribadah, lakukan lebih trik. Galah kaya, galah berundang dengan jemaat. Tapi firman Tuhan katakan sesungguhnya restoran bahwa kita mari datang kepada Tuhan bukan mengandalkan manusia, tapi kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Hadirin kita dari sini harus turang hasil dari ini. Maka sesuai bagi tema tadi, cara hidupmu menentukan hasil hidupmu. Ada cara hidup kita sini harus turang adalah kita beribadah dari Tuhan ini, pakai pikiran kita lalap, mengandalkan pikiran kita, mengandalkan manusia, maka firman Tuhan katakan seperti itu. Maka lah menjelang sering lalap. Saya pernah mungkin begini. Aku jago aja ini gudun yang kotor begini. Kenapa begini begini? Kulayani, mari kita mulai kulayani dengan Tuhan. Kayak kamu lakukan gereja, kamu ini rajin tidak. Pak tidak ada jawaban. Kamu menambah boleh belum merah. Gereja berduduk kotor ini. Apakah seni harus tulang gereja sisa? Perlu dibentuk. Tuhanlah pada salah. Si salah, saya pasti kita membaca
Tuhan enak, janjinya iya dan amin. Ada firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ia pasti diberkati. Ayat 8 deh, katakan saya, ayat 8. Coba, karena kami juga sedang ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merampakkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tetap eksis sikala mengandalkan Tuhan. Layak melihat situasi dan kondisi, KIP situasinya, tetap eksis di dalam Tuhan, tetap berbuat, perbuatannya tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Sudah kita cari Kristen dengan situasi. Kali mulai Kristen dengan situasi. Di situasi na begini dia lu terbalang, karena pun di firman Tuhan dah. Kami ko karena kami rasa kami kayu nari kepada Tuhan 2 kali serasa sedang sakit tinggalan. Mau gumuli dalam doa, bahkan silikannya muka itu kena kami doa puasa. Guna kesembahan kesembuhan orang kami. Ya, karena kami sana sananari yang cara kerjakan sendiri. Dalam KIP usahakan bertambah keluarga. Rukun itu. Iya, udah gini. Aku tidak laku ni nama kalian berkerjakan. Kembali res mengandalkan Tuhan dah. Amin. Lah dengan situasi. Amin. Biarlah ngamadaan serasa senang, tetap andalkan saja Tuhan. Wah, kira-kira iman kalian apa tu? Banci boleh. Kalau tu boleh perlu ukur. Kalian ngamadaan mengenal kita. Alhamdulillah. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan ya, pasti 19 orang sesuai dengan kata firman Tuhan yang ke-8. Ia bagi pohon isuan itu di laut, tetap berbuah. Kalau berbicara kita mengenai buah, berarti berbicara yang mengenai perbuatan. Ugape situasinya, maka perbuatannya tetap anak Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kita bilang lagi tahun 2012 sampai mari maju terus langkah di dalam Tuhan. Ya, aku rindu senior kurang gereja GJI berkembang pesat. Bila perlu arah kita jadi hamba-hamba Tuhan yang kedua. Kalau udah kita cenderung saja. Sebenarnya tugas dan fungsi kita sesuai bagi Matius pasal 20 ayat 3 ayat 1. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu. Ularkan doa kerjakan dosa. Adalah kita mengandalkan Tuhan. Sulit. Matius 28 ayat 19. Ya, bukan ayat 9 ayat 19. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan tema kita hari ini adalah cara hidupmu menentukan hasil hidupmu. Adilangnya bagi ayat 8 hasil hidup ka berarti langa bagi si ayat itu dai si bah. Perlu kita terus koreksi, introspeksi diri. Mari sungguh-sungguh datang terus kepada Tuhan. Ya. Kata wari kita melangkah di dalam Tuhan, lalu di atrek lagi istilahnya. Tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sini naras turang masuk dalam Tuhan. Kuarap aku rindu sinar turang lewat kebenaran firman Tuhan bagi kita. Panci menggilung kita. Mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Cara hidup Tuhan bukan pikiran kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, firman ini tidak saya panjang. Lewat renungan kita hari ini saudaraku, mari saya rindu supaya kita bertumbuh terus di hadapan Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah iman kita. Bulan lepas bulan bertambah. Seterusnya
agurin iman kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan untuk bersama dengan Tuhan. Jadi saudaraku, mari saya undang untuk bagi berdiri. Kita akan memenuhi pujian kepada Tuhan sehingga latih pengharapan kita. Kurin terus setiap waktu hidup dalam